Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda Soli dan Solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mulailah berharap kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Nah, tidak lupa juga Bu Laila ingatkan kepada kalian semua agar tetap menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu menggunakan masker ketika keluar rumah dan mencuci tangan setelah melakukan kegiatan, baik di dalam maupun di luar rumah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita membaca doa terlebih dahulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya robbal alamin. Nah, pada pertemuan kita kali ini Bu Laila akan melanjutkan pembahasan tentang buku modul tajwid. Kalian bisa membuka buku modul tajwid kalian pada halaman 18 sampai dengan halaman 20. Berbeda dengan pembahasan tajwid yang Selasa kemarin sudah kita bahas ya. Kalau Selasa kemarin kita bahas tentang tajwid bagian awal pada buku Pendidikan Agama Islam. Untuk kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan hukum tanwin dan nun sukun. Nah, seperti yang sudah kalian tahu, kemarin kita sudah membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Ada 4 hukum di sana. Ada idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Kemarin yang sudah kita bahas adalah idhar dan idgham. Kalian masih ingat ya? Nah, untuk kali ini Bu Laila akan melanjutkan pada pembahasan iqlab. Nah, apakah iqlab itu? Iqlab artinya adalah mengganti tanwin dengan atau nun sukun menjadi huruf mim. Nah, sekarang Bu Laila tanya, kapankah nun sukun atau tanwin itu dibaca iqlab? Ada yang tahu? Nah, nun sukun dan tanwin itu dibaca iqlab apabila bertemu dengan huruf ba. Kemudian huruf mim tersebut dibaca ikhfa atau samar-samar ke huruf ba, disertai gunah atau mendengung pada huruf mim tersebut. Nah, sebagai contoh dari bacaan iqlab adalah sami'um basir. Nah, Bu Laila minta maaf kepada kalian semua ya. Seharusnya di antara huruf ain dan huruf ba itu ada tanda mim kecil sebagai tanda bacaan iqlab. Tapi Bu Laila tidak menemukan tanda huruf mim kecilnya. Jadi kalian bisa melihat detail tulisannya ada di buku modul tajwid kalian ya. Untuk contoh yang kedua adalah mim ba'di. Nah, seharusnya di antara huruf nun sukun dan ba itu ada huruf mim kecil. Kalian bisa lihat pada buku modul tajwid kalian ya. Untuk yang selanjutnya adalah pembahasan tentang ikhfa. Nah, apakah pengertian dari ikhfa itu? Ikhfa artinya adalah samar-samar atau samar, yaitu menyamarkan huruf yang pertama pada huruf yang kedua dengan mendengung. Nah, huruf-huruf ikhfa itu ada 15, yaitu ada huruf ta, tha, jim, dal, zal, zain, sin, shin, shad, dot, ta, zo, fa, qaf, dan kaf. Nah, ketika bertemu dengan ke-15 huruf ikhfa ini, bacaannya harus disertai dengan dengung.
Nah, sebagai contoh-contoh dari bacaan ikhfa-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika bertemu dengan huruf ta, contohnya adalah jannatin tajri dan mutahun. Yang kedua, ketika bertemu dengan huruf tha, contohnya adalah qaulan tsaqila mansura. Yang ketiga, ketika bertemu dengan huruf jim, syai'an jannat fa'ajainakum. Nah, yang keempat, ketika bertemu dengan huruf dal, qinwanu daniyah andada. Yang kelima, tanwin ketika bertemu dengan huruf dzal, siro'a dzalik mudhir. Nah, untuk contoh-contoh yang lainnya bolehlah rangkum dalam bacaan berikut. Yauma idzin zurqa fa'anzalna azimu samma'un min sa'atah alimu syara'a al-munsyi'un riha sarsara mansura musfiratun dhahikah madalla sa'idan tayyiba yantiqun dhilla dhalila min dhahir fahum anfusahum rizqan qalu min qabl ada kafaru yankusun. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh bacaan ikhfa. Nah, untuk tugas anak-anak soli dan soliha adalah mengirimkan voice note atau rekaman suara bacaan ikhfa yang tadi sudah Bu Laila contohkan. Kirim ke grup kelas E ya. Lalu tugas yang kedua adalah kalian mengerjakan soal-soal latihan pada halaman 20 bagian 1. Untuk bagian 2 tidak perlu kalian kerjakan ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Baik, setelah selesai pembahasan kita kali ini, alhamdulillah ya, untuk pembahasan nun sukun dan tanwin sudah kita selesaikan. Nah, untuk selanjutnya nanti akan kita bahas pada modul yang selanjutnya. Baik, Bu Laila cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada pembahasan modul yang baru. Ya, Bu Laila cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.